Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya habis liburan? Baik, Kak. Alhamdulillah baik, Kak. Hari ini kita lanjut ke materi 5 ya. Yang kemarin kan materi di video itu udah bahas tentang simplex. Apa ada kesulitan? Karena di grup WhatsApp nggak ada pertanyaan tentang video yang kemarin, berarti insya Allah semuanya udah paham ya. Jadi sekarang kita langsung lanjut ke modul 5. Buka dulu modulnya di halaman 29. Kalau kemarin itu bahas tentang simplex, sekarang kejadian khususnya kalau di simplex. Yang waktu itu kan udah pernah kejadian khusus yang pakai grafik. Nah sekarang pakai simplex. Bentar, aku bukain modulnya dulu aja. Mana sih nggak keluar? Udah muncul belum ya modulnya? Belum, Kak. Kayak kok, bentar. Enggak. Tahu nggak usah share screen deh, kalian buka modulnya masing-masing ya. Sorry, wifi-nya kayaknya agak nggak jelas. Jadi di situ ada beberapa kejadian khusus pada masalah programming. Yang pertama itu penyelesaian alternatif, ya yang kayak kemarin itu ya. Jadi kalau di simplex dia ciri-cirinya itu di tabel optimalnya terdapat variabel non basis dengan CJ min ZJ yang bernilai 0. Jadi ada dua kemungkinan, yaitu penyelesaian tunggal. Thank you siapa yang bilang Mas Didan. Makasih Mas Didan. Yang kedua, masalah program linear tidak mempunyai penyelesaian optimal, yaitu invisible solution. Jadi ciri-cirinya itu ada variabel semua yang bernilai positif di tabel optimalnya. Yang ketiga, unbounded solution. Di situ
Di suatu iterasi, semua elemen kolom kunci dalam tabel simplex tidak ada yang positif. Jadi isinya cuma negatif atau nol. Yang keempat, ada degenerate. Degenerate itu ada jika ada paling sedikit satu variabel basis dalam penyelesaian optimal nilai nol. Jadi penyelesaian disebut degenerate. Kayaknya kita langsung masuk ke contoh aja ya. Bentar. Semoga bisa. Aku mau share screen VMware-nya. Kayaknya masih lama. Oh, bisa. Udah muncul belum ya? Masih layar Masih hitam, hitam. Kak. Belum, Kak. Udah. Sekarang udah belum? Belum, Kak. Masih hitam, Kak. Apa ini? Wifi-nya. Jelek banget. Oh, itu. Apa sih? Itu kan? Bro. Kelihatan belum sih? Sudah, Kak. Sudah kelihatan. Udah ya. Oke. Tapi kursor aku nggak bisa jalan. Kita kan yang kemarin tuh kan kalau grafik itu kan ada kejadian khusus. Nah, ini di simplex juga ada kejadian khusus sama, tapi nanti lihatnya dari tabel simplexnya bukan dari grafiknya. Nah, yang pertama itu ada kelihatan alternatif. Nah, kalau alternatif itu tadi CZ min JZ-nya bernilai 0. Nah, itu bisa ada dua kemungkinan yang tadi. Yang penyelesaian tunggal atau penyelesaian alternatif. Nah, contohnya boleh dibacakan nggak ya? Ya, Mas. Variabelnya ada dua. Maksimum udah. Constraint-nya berapa? Susah. Constraint-nya ada dua. Constraint-nya 2. Enggak ya? 2, 3. 1. Lebih dari. Salah. Lebih dari sama dengan. Ya. Ini ya pakai simplex. Tadi CZ min JZ-nya 0 ya? Bernilai 0. Nah, ternyata yang ini tuh unbounded. Bukan itu. Enggak unbounded.
Ada yang tahu nggak? Jadi kalau dibilang unbound itu kan jika pada suatu iterasi semua elemen kolom kunci dalam tabel simplex tidak ada yang positif, negatif, atau nol. Kan syaratnya harus positif semua kalau tabel simplex itu. Nah, coba lihat kolom kuncinya mana coba. Ayo, yang mana kolom kuncinya? Baris kuncinya deh. Yang mana kolom kuncinya? Ini kolom kuncinya ini ya. S1 ya. Nah, ini kan negatif semua. Kan tadi syaratnya kalau simplex itu kan harus positif biar bisa lanjut ke iterasi selanjutnya. Nah, karena ini negatif semua, jadi ini tuh unbounded gitu. Kalau dilihat grafiknya unbounded kan. Kayak yang dulu itu yang metode grafik. Tuh. Yang unbounded itu jadi kolom kuncinya itu non positif ya. Iya, non positif, negatif atau nol. Paham kan cara menentukan kolom kunci sama baris kunci? Gimana? Paham kan? Kan udah dikasih di kelas itu. Ya, di kelas kan udah. Paham, Kak. Kalian ada pertanyaan soal itu? Udah ya, lanjut ke contoh berikutnya. Ini ada contoh lagi sih. Udah. Nah, ini ya yang contoh kedua. Kita selesaikan dengan simplex. Nah, ini maksudnya yang ungu ini elemen kuncinya. Coba dilihat. Ini termasuk kejadian khusus apa coba? Ada yang tahu nggak? Di buku ada loh, di modul ada loh.
Mas Didan tadi kayaknya kendala 3-nya ini deh. Tandanya kebalik nggak sih? Iya. Oh iya, Dim. Bentar. Lebih dari sama dengan ya? Ya. Oke. Nah, contoh nomor 2 itu termasuk kejadian khusus yang mana? Coba di modul ada loh, dibaca aja. Saya sambil dibuka modulnya ya. Alasannya kenapa? Pusing. Ada yang tahu alasannya? Tahu variabel semu nggak? Yang M itu nggak sih, Kak? Yo, M itu bilangan loh, Oh, bukan variabel. Variabel itu kan S, X sama A. Nah, kalau Slack itu variabel apa, artificial itu variabel apa. Jadi kalau di sini yang invisible, kenapa invisible? Karena terdapat variabel semu yang bernilai positif dalam tabel optimal. Nah, ini kan udah optimal ya, udah nggak ada kolom kunci apa yang tadi ungu-ungu itu loh. Nah, lihat, terdapat variabel semu bernilai positif. Nah, ini di sini ada A3. Nah, A3 nilainya 2. 2 itu kan positif. Jadi, karena ada apa? Variabel semu atau artificial variable yang bernilai positif, jadi masalah PL ini invisible gitu. Nah, kalau dilihat pakai metode grafik kayak gini. Nggak ada daerah penyelesaiannya ya. Tinggal dilihat aja tabel optimal. Kalau yang invisible tuh gampang. Intinya tinggal dilihat tabel optimalnya. Kalau nanti ada yang variabel A yang nilainya positif, berarti itu invisible gitu. Terus ada yang mau tanya nggak? Ada yang belum paham? Boleh tanya. Kan mau nanya, Iya, silakan. kalau misalkan kan kita saat iterasi dilakukan tuh kita harus nentuin kolom kunci sama baris kunci ya. Nah, kalau misalkan kolom kunci kan dicarinya dari baris CJ, ZJ yang paling besar kalau maksimum ini. Iya. Nah, kalau misalkan yang paling besarnya ada yang sama tuh, itu gimana? Apa kita tinggal milih aja salah satu? Setauku sih bisa diambil dua-duanya sih, salah satu aja ambilnya. Sebentar, Oh, saya siap, buka siap. dulu catatannya. Bentar. Emang Bu Pupit nggak kasih tahu ya? Bu Bubit nggak ngasih tahu secara ini sih apa secara tersurat gitu. Tapi dari beberapa kasus yang kayak contoh yang dikerjain atau ada latihan yang udah pernah nyoba, ternyata emang boleh dipilih gitu. Cuma memastikan lagi aja gitu ini. Iya sih gitu, bisa dipilih sih kalau itu. Nanti ketemunya bisa sama kok. Siap, siap. Makasih.
Sama mungkin ada yang mau tanya lagi. Oke ya, cukup ya. Lanjut ke contoh selanjutnya ya. Contoh 3. Ini contoh 3 ya. Nah, kalau contoh 3 itu tadi, kalau di sini alternatif kan. Nah, tadi kenapa alternatif? Kenapa ini disebut alternatif? Karena tadi terdapat variabel non-basis dengan CZ min ZC bernilai 0. Nah, variabel non-basis. Nah, variabel basis itu kan X1. Variabel basis itu kan sebelah sini ya. Nah, X1 sama X2. Nah, kalau di sini, sedangkan di sini ada CZ min JZ yang variabel non-basis yang nilai CZ min JZ-nya itu 0, yaitu S2. Jadi ini termasuk alternative solution. Nah, cara ngeceknya itu kayak kemarin pakai Tora gitu. Paham nggak yang mana variabel basis dan mana yang bukan? Yo. Jadi kalau variabel basis itu ya ini X1 X2-nya gitu loh, nilai X1 X2-nya. Nah, yang sedangkan variabel basis itu ya selain X1 dan X2. Nah, kalau tadi di iterasi pertama ya. Nah, kalau di iterasi pertama ini variabel basisnya S1 sampai S2. Kemudian di iterasi kedua variabel basisnya X1 sama S1 gitu. Jangan bingung ya variabel basis non basis. Tapi ini kan ada dua kemungkinan, penyelesaian tunggal atau penyelesaian alternatif. Nah, tadi cara ngeceknya pakai Tora atau bisa pakai pakai Tora ya cara ngeceknya.
cara ngecek ini kan solusi pertama ya. Tadi kan bisa pakai Tora. Nah, ternyata bisa pakai ini juga. Apa BMKSB caranya ini terus ini alternatif optimal. Nah, ini alternatif optimalnya 0 sama 6. Tadi yang pertama nilai optimalnya 2,18 dan 2,72. Nah, nilai alternatifnya tadi 0, X1-nya 0, X2-nya 6. Nggak bisa pakai ini, bisa pakai Tora yang kayak kemarin. Gitu. Yang tadi degenerate invisible ya? Sama alternatif. Degenerate udah belum sih contohnya? Belum Mas, yang di-generate belum. Oh iya. Bentar, ada contoh nih satu. Khusus ya. Kita cari tabel optimalnya ya. Nah, ini tabel optimal. Tadi kenapa dikatakan degenerate? Karena paling sedikit satu variabel basis dalam penyelesaian optimal bernilai 0. Udah tahu kan variabel basis mana? Nah, di sini variabel basis pada tabel optimalnya X1, X2, sama S2. Berarti selain X1, X2, dan S2 itu non-basis. Berarti S1 dan S3. Terus model paling sedikit satu variabel basis bernilai 0. Tadi variabel basisnya kan udah ya. Bentar, aduh. Nah, di sini lihat. Ternyata ada yang bernilai 0. Yaitu variabel S2. Kan S2-nya bernilai 0. Kan tadi salah. Paling sedikit ada satu variabel basis yang bernilai 0. Nah, ini S2-nya 0. Jadi ini termasuk degenerate. Gitu ya. Bentar. Ada contoh lagi sih. Gimana, udah paham belum yang degenerate? Mana ya? Paham, Kak? Ini ada soal, bentar. Aduh. Kita kirim di grup aja ya.
Udah tak kirim di grup ya. Itu ada berapa soal sih? 1, 2, 3, 4. Ada 4 soal. Nah, silakan teman-teman yang mau nyoba boleh. Oh, di sini juga ada soal ya? Yaudah tambahi sama soal latihan yang di sini boleh, yang di modul. Ya udah 6 soal ya. Yaudah yang di sini dulu, yang di ini, yang di modul boleh. Langsung share-sharein aja boleh kok.
Ini ada yang mau nyumbang nggak? Siapa? Ayo yang mau nyoba, yang belum pernah maju. Diutamakan yang belum pernah ya. Tunjuk aja mungkin, Mbak. Oke, coba tunjuk ya. Sekarang tanggal 28. Yang 28 siapa? Yang 28 ada nggak ya? Yang 33 ada nggak? Yang 33 mau maju? Ayo maju. Oke. Langsung share screen. Ini kamu ngerjain yang mana? Soal latihan ya? Yang soal di modul, Kak. Oh ya, oke.
Ini Kak. Oke, coba dijelasin. Karena baris kuncinya ada yang negatif, jadi dia di unbounded solution. Itu masih iterasi 1 loh. Emang itu udah iterasi optimum ya? Level optimum ya? Itu masih iterasi 1, coba pencet lagi. Dipencet ini Kak. Ya, Kalau ada ungu, masih ada ungunya itu masih belum optimum ya? Oke Kak. Oh, berarti sampai iterasi 2, coba ulangi lagi. kamu tandanya ada yang salah. Tandanya yang constraint 2 itu kurang dari. Oh iya ya. Udah Kak. Nah, tadi ini apa? Termasuk masalah khusus apa? Gimana Kak? Termasuk kejadian khusus apa? Unbounded solution. Alasannya? Karena baris kuncinya nggak ada yang positif. Benar Kak, benar. Kolom kunci apa baris kunci? Oh iya, baris kunci Kak. Ya, coba diklik lagi sekali lagi. Apa itu? Pensi udah. Enggak, jangan. Bentar. Coba diamati lagi. Ini termasuk masalah apa? Yuk. Coba ini alternatif apa bukan? Iya Kak, alternatif ya. Yakin alternatif. Alternatif tuh yang kayak gimana? Dibaca lagi coba modulnya. Coba modulnya dibuka lagi di halaman 29.
Bukan ya, bukan alternatif. Nah, kalau alternatif itu tadi terdapat variabel dengan basis dengan CZ dan DZ bernilai 0. Nah, di situ variabel dengan basisnya kan variabel basisnya X2 sama S2. Nah, di situ dan basisnya berarti X1, S1 sama Satu. A1. Nah, di situ kan ada nilainya, bukan 0. Nah, berarti bukan alternatif. Kemudian yang kedua, invisible. Nah, kalau invisible itu terdapat variabel semu yang bernilai positif. Nah, di sini variabel semunya bukan variabel basis ya, jadi bukan invisible. Terus kalau unbounded, jika pada suatu iterasi semua elemen kolom kunci dalam tabel simplex sudah ada yang positif. Coba kolom kuncinya yang mana? Nggak ada kan? Maksudnya ini tuh udah optimal dan intinya bukan, kan coba lihat setiap kolomnya itu kan ada yang negatif, tapi kan nggak semuanya negatif. Berarti bukan unbounded. Terus degenerate. Kalau degenerate itu ada satu variabel basis yang bernilai 0. Variabel basisnya ya. Kan juga. Jadi yang mana? Kamu inputnya bener nggak? Coba yang mana? Coba lihat inputnya dong. Di close dulu ini. Bentar, ini tuh masih iterasi 2 ya. Ini belum optimum. Yo. Masih ada satu iterasi lagi. Coba. Jangan-jangan unbounded atau apa? Diklik Coba lagi itu yang klik lagi. titik 4-nya. Iterasinya tuh masih ada satu lagi. Jadi kalau kalian ngerjain simplex kayak gini, klik-klik terus sampai habis gitu. Kalau belum habis berarti masih ada iterasi selanjutnya gitu. Laptopnya itu malah Loading ya, Kak? Ya malah hilang. sinyalnya, Kak. Oh, sinyalnya.
Bentar. Udah muncul belum ya? Share screen aku. Udah. Udah, Kak. Nah, jadi ini tuh iterasinya ada 3. Punya Belinda tadi tuh dia kurang mencet ininya sekali lagi gitu. Jadi ini termasuk unbounded solution karena ada kolom kunci di iterasi optimumnya yang elemen-elemennya tuh nggak ada yang positif, jadi isinya negatif atau 0 doang. Dari sini. Ini kan negatif semua kan? Ya, iya nggak sih? Iya, ya. Jadi ini termasuk unbounded solution. Itu. Coba kita Udah cek paham pakai. ya? Udah paham kan ya? Coba yang grafik. Nih kalau pakai grafik dia juga unbounded solution. Gitu. Jadi satu lagi aja ya, yang nomor 2. Yang latihan kita kasih grup itu buat kalian belajar sendiri, di praktek sendiri di rumah. Ayo siapa lagi yang mau coba? Mau tunjuk lagi? Tadi ini berapa? 33 ya? 33. Oke, sip. Udah, Brenda bisa stop share. Makasih Brenda. Makasih, Kak. Ya, sama-sama ya. Ayo sekarang siapa lagi yang mau? Kalian kalau share screen gini salah juga nggak apa-apa kan, kita belajar bareng-bareng. Nanti dibenerin bareng-bareng juga. Ayo siapa lagi yang mau? Mau coba, Kak? Oh, oke. Lagi. Langsung iya. aja. Langsung, iya. Udah kelihatan belum, Kak? Udah kelihatan kok. Kelihatan. Ini kamu kerjain yang mana ya? Nomor 2.
Rai sambil dijelasin ya. Termasuk ke kejadian khusus invisible karena terdapat variabel semu bernilai positif. Variabel semuanya yang artificial. Teman-teman yang lain paham nggak? Coba diulang dong yang iterasi tadi. Iterasi 1, Kak. Lagi. Nah, kamu ngejelasinnya tuh pakai iterasi yang terakhir ya. Kamu tadi jelasinnya tuh masih pakai iterasi yang pertama. Jadi itu belum bisa diambil kesimpulan kalau iterasinya belum habis. Gitu ya. Jadi ngecek termasuk kejadian khusus apa, itu pakai iterasi yang kedua. Kamu tadi pakai yang iterasi 1. Coba diulangin jelasinnya. Ini termasuk kejadian invisible karena ada variabel semu yang bernilai positif. Variabel semunya itu yang artificial C2 ini ya, Kak, yang ini. Iya. Variabel optimalnya itu bernilai positif. Berarti Yang S2 ya? A2. Teman-teman yang lain gimana? Paham nggak apa? Mungkin ada yang masih belum paham gitu. Mau tanya, ya. Iya, gimana? Siapa tadi? Rido Kak, iterasi ini Ya, kan selesai, kalau maksimum tuh selesai pada saat CJ min ZJ-nya bernilai negatif ya. Nah, kalau misalkan ada BGM, kan BGM-nya juga negatif 1, sekian gitu. Kalau misalkan ada negatif M itu, nilai positif berapapun tidak akan menjadikan itu menjadi positif atau bagaimana? nah kan kalau M itu kan suatu bilangan yang paling besar ya. Oke, bilangan suatu bilangan yang besar. Nah, otomatis kalau ada bilangan positif, berapapun dikurang itu ya tetap negatif gitu. Kalau Oh, iya gitu. Itu sih intinya. oh ya, siap Kak. Ada yang mau tanya lagi? Udah boleh stop share kok. Siapa? Rai. Oke, Kak. Makasih, Kak. Rai ini berapa ya? NIM 17. Oke, makasih Rai. Ya, sama-sama. Ada yang mau tanya lagi?
Udah cukup ya? Iya, udah aja kayaknya. Baik. Terima kasih untuk kehadirannya. Jangan lupa absen ya. Mohon maaf dari kami apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.